sejahtera, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Queen Kuron. Saya adalah seorang guru TK yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang datangnya dari sebuah TK kecil, TK Gemim Immanuel Ranumerut, dari Desa Ranumerut, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Saya hadir saat ini untuk berbagi praktik baik dengan seluruh teman-teman Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara dan ikut memeriahkan Hari Guru Nasional di tahun 2022 ini dengan menjadi peserta apresiasi Kepala Sekolah Inspiratif tahun 2022. Dan mengusung tema Serentak Berinovasi, Wujudkan Merdeka Belajar. Saya dalam keseharian menjalankan tugas manajerial dan supervisi. Di sekolah, kepala sekolah punya tanggung jawab yang sangat besar untuk membuat sebuah transformasi pendidikan di sekolah. Bagaimana kita harus menjalankan tugas kita sebagai kepala sekolah? Tentu itu tidak lepas dari pengamatan kita dalam proses pembelajaran di kelas. Setiap hari, saya harus melihat keadaan di dalam kelas, keadaan guru-guru saya saat mengajar, itu yang selalu menjadi target saya setiap hari. Karena belajar bagi saya adalah sebuah stimulus untuk saya sebagai kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah tidak menjadikan saya hanya mengerjakan tugas-tugas pokok saya, yaitu dalam hal manajerial dan supervisi. Tetapi bagaimana saya mengembangkan ekosistem belajar di sekolah saya. Saya juga dalam mengembangkan kompetensi diri, saya terlibat dalam kegiatan-kegiatan Kemendikbudristek, dimulai dari PPG, saya bertugas sebagai guru pamong. Saya juga terlibat dalam pendidikan guru penggerak. Saya berperan sebagai pengajar praktik dan saya juga mengikuti pelatih stunting dan boleh mengikuti juga program sekolah penggerak dan saya dipilih menjadi kepala sekolah dalam menyelenggarakan sekolah penggerak di angkatan ketiga yang nanti realisasinya di tahun depan. Dan saat ini dalam praktik baik saya menggunakan metode STAR, di mana saya melihat sebuah situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kelas yang kelihatannya anak-anak itu kurang fokus dan tidak bersemangat ketika datang ke sekolah. Saya mengamati dari hari ke hari bahwa ada sesuatu masalah yang terjadi sehingga anak-anak tidak antusias untuk ke sekolah, tidak bersemangat, bahkan di dalam kelas ada yang tidak mengikuti pembelajaran sama sekali. Mulai dari datang sampai pulang, mereka tidak mengikuti pembelajaran sama sekali. Dan dari situasi ini, saya mulai mengajak guru-guru saya. Saya mengadakan evaluasi, merefleksi setiap kejadian yang terjadi dalam satu pertemuan pembelajaran. Saya ajak guru-guru saya untuk merefleksi, mengevaluasi apa yang terjadi dalam pembelajaran itu sehingga anak-anak itu tidak mau ikut dalam pembelajaran. Nah, yang saya lakukan, strategi yang saya lakukan adalah menggunakan teknik coaching kepada guru-guru saya. Mengundang mereka secara pribadi, menyampaikan, menanyakan apa yang dirisaukan oleh guru-guru saya. Apa yang menjadi kendala sehingga pembelajaran di kelas itu tidak menarik. Dan dari situ saya menemukan jawaban. Dengan teknik pendampingan coaching, saya menemukan jawaban. Ternyata Bapak Ibu, guru-guru saya belum paham tentang gaya-gaya belajar anak yang berbeda-beda. Yang kita ketahui, ada yang gaya belajarnya visual, audio, dan kinestetik. Sehingga guru-guru saya pun belum bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Karena belum paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bahkan mereka pun tidak
tahu tentang pendekatan-pendekatan yang inovatif yang digunakan saat ini di era pembelajaran abad 21. Itu pendekatan TPEK dan saintifik. Dari teknik coaching ini, saya coba untuk menularkan kebaikan kepada guru-guru saya. Ilmu yang saya peroleh selama mengikuti pelatihan-pelatihan, saya coba bagi transfer kepada guru-guru saya dan memberikan masukan dan pandangan kepada mereka bagaimana kalau kita membuat pembelajaran yang menarik dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang bervariasi. Pertama, pendekatan TPEK dan saintifik. Dan kita juga memadukan antara pembelajaran di dalam kelas dengan pembelajaran di luar kelas. Nah, dari situ Bapak Ibu, kita mendapatkan ide itu dan kita mulai merancang dalam pelaksanaan pembelajaran. Kita menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan itu kita mulai terapkan dalam sebuah aksi nyata. Di dalam kelas kita pertama menggunakan pendekatan TPEK. Nah, kita menyajikan sebuah konten dalam video pembelajaran menggunakan laptop dan anak-anak yang tidak suka belajar sebelumnya, mereka duduk paling depan. Karena mereka melihat ada sesuatu yang baru dari gurunya. Ada sesuatu yang menarik yang akan ditampilkan oleh bundanya. Dan itu memang kelihatan sekali bahwa anak-anak sangat aktif ketika kita mau berinovasi. Dari situ kita mendapatkan satu jawaban untuk permasalahan yang dialami. Dan ketika kita menyajikan sebuah konten melalui video pembelajaran dalam sebuah laptop, kita pun duduk setara dengan anak. Kita membuat suasananya menjadi sangat menyenangkan di dalam kelas. Sehingga anak-anak itu sangat aktif, terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan akhirnya mereka sangat berani dan merasa gembira dan bahagia. Dan setelah diberikan LKPD, mereka sangat senang untuk mengerjakan tanpa paksaan. Bahkan mereka pun mampu berimajinasi dan menampilkan hasil karyanya dengan baik. Sebuah produk yang dihasilkan dari anak-anak. Karena mereka belajar dengan rasa bahagia. Itu yang kami temukan ketika menggunakan pendekatan TPEK. Dan setelah itu, kita menggunakan pendekatan saintifik. Mengadakan pembelajaran luar kelas. Anak-anak kami ajak keluar. Mereka menyaksikan, mengamati objek-objek yang ada di sekitar anak dengan menggunakan tema tanaman, tanaman pohon, dan pohon berkayu dan tidak berkayu. Mereka amati secara langsung dan mereka melihat, mengamati, mereka mulai menanya, dan mereka mulai bernalar, dan akhirnya mereka mengumpulkan informasi yang banyak dari apa yang mereka temukan saat belajar di luar kelas. Dan setelah sampai di sekolah mereka mengkomunikasikan di depan kelas, di depan guru-gurunya apa yang mereka lihat. Bahkan ada anak-anak yang bernalar kritis. Mereka menyampaikan objek sebuah pohon yang mereka lihat sebelumnya melalui pengalaman mereka di rumah. Dan mereka menyampaikan, "Bunda, saya melihat pohon ini." Dan sebenarnya pohon ini tidak mereka temukan saat kita mengadakan pembelajaran di luar kelas. Karena kemampuan berpikir mereka mulai distimulus. Dan itu sangat menarik. Mereka sangat bahagia Bapak Ibu mengikuti pembelajaran itu. Mereka berbahagia, mereka tertawa. Dan itu adalah pendekatan saintifik yang kedua yang kami pilih. Dan mulai saat itu guru-guru saya sangat kreatif merancang pembelajaran berdiferensiasi. Pola pikir mereka mulai terbuka. Dan anak-anak pun sangat gembira, bahagia, mereka begitu bersemangat dan selalu antusias untuk ke sekolah. Itu bisa kita lihat pada hasil belajarnya. Dan oleh karena itu, sejak saat itu kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang bervariasi. Dan semoga praktik baik ini dapat menularkan kebaikan untuk kita semua yang menyaksikan. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia.